Berdosi. Salam sehat buat kita semuanya. Selamat pagi, selamat pagi. Terima kasih untuk amin. Selamat pagi Bu Bet, selamat pagi untuk semuanya yang sudah hadir pagi hari ini. Terima kasih, salam sehat selalu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa, kita sambut kebenaran firman Tuhan. Benar Bapa di surga, kami memuji kebesaran-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah menyelamatkan hidup kami dan menjadikan hidup kami di dalam hidup yang baru. Dengan penuh semangat dan hati yang bersyukur pagi hari ini, kami datang kepadamu ya Bapa di surga, melalui kebenaran firman-Mu dan puji-pujian yang sudah kami naikkan untuk meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Bapa, setiap hari, setiap saat selalu baru. Berkat anugerah-Mu ya Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan, sebelum kami memulai segala aktivitas kami, terlebih dahulu hati dan pikiran kami diterangi oleh kebenaran firman-Mu. Kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, terima kasih saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, kita kembali lagi ya merenungkan kedalaman dari firman Tuhan yang sangat luar biasa, menolong kita semua untuk mengerti sangat luar biasa perang kebenaran firman Tuhan yang membawa hati dan pikiran kita kepada kesejukan damai sejahtera yang Tuhan nyatakan melalui firman-Nya ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, jadi bagian yang sangat luar biasa membukakan cakrawala pemikiran kita, Bapak Ibu Saudaraku, tentang anugerah Tuhan yang spesial, yang khusus dibukakan kepada kita rahasia kebenaran firman Tuhan, ya, dari Galatia 4. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ya, jadi semakin serius saja firman ini membuka hati dan pikiran kita untuk melihat betapa tuntunan pimpinan kasih Kristus oleh Roh Kudus saat ini kepada kita Bapak Ibu Saudaraku, menerangi setiap jalan, setiap langkah yang kita lakukan di dalam penyembahan dan pelayanan kita kepada Tuhan Yesus. Ya Bapak Ibu Saudaraku, kembali lagi ke Galatia pasal 4 ya. Jadi kita masih mencermati, ya, kita masih mencermati apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus dalam peringatan atau warning yang disampaikan kepada jemaat Galatia, juga menjadi bahan pelajaran untuk kita saat ini, karena saudara-saudaraku, kemarin saya sudah menyampaikan bahwa tidak berbeda sebetulnya tantangan yang dihadapi oleh orang-orang percaya di jemaat mula-mula dulu dengan apalagi setelah 2000 tahun lamanya untuk sekarang ini, saudara-saudaraku, masalah-masalah yang kita hadapi di dalam perjuangan iman yang benar kepada Yesus Kristus untuk tetap konsisten, bagaimana supaya tetap konsisten untuk menyatakan kebenarannya. Sama saja Bapak Ibu Saudaraku, tantangannya saat ini kita harus benar-benar menyeleksi, ya, harus benar-benar mengamati dengan baik, ya, seperti apa Tuhan berfirman, menyatakan kebenarannya, dan apa yang terjadi di sekeliling kita, ya, sehingga saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita benar-benar dimurnikan, atau lebih tepatnya adalah kita terus terkonfirmasi, ya,
kehidupan kita terus terkonfirmasi dengan pernyataan-pernyataan firman Tuhan, dan apa yang tepat untuk kita nyatakan, untuk kita lakukan, dan untuk kita saksikan, itu benar-benar sesuai dengan kasih karunia Tuhan, sesuai dengan firman kasih karunia Tuhan yang sudah kita terima, ya, Bapak Ibu Saudara, sebagai jalan kehidupan kita yang baru. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi pada pagi hari ini, ya, terima kasih atas kehadiran kita semuanya, sehingga Bapak Ibu Saudaraku lebih spesifik lagi kita sekali lagi mencermati apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus, ya, di Galatia pasal 4 ayatnya yang ke 8 dan ayatnya yang kita baca sampai ayatnya yang ke-10, ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini benar-benar satu bagian yang sangat penting sebagai jalan masuk atau akses untuk kita melihat, Bapak Ibu Saudaraku, apa yang sedang terjadi saat ini, ya, di dalam dunia yang begitu beragam, bermacam-macam keyakinan, kepercayaan, dan bagaimana mereka bisa sampai kepada hal-hal seperti itu, dan ya, bagaimana kita bisa membedakan dengan tepat, ya. Jadi bukan hanya membedakan sepintas saja, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Karena kebenaran firman Tuhan itu tidak boleh hanya sepintas-sepintas saja, tetapi kita harus memahami dengan utuh, ya, dengan benar, dengan clear, dengan jelas, dengan utuh, ya Bapak Ibu Saudaraku, ya, sehingga kita harus memahami maksud dan tujuan daripada setiap bagian yang sangat penting yang disampaikan dalam firman Tuhan itu harus tepat kita pahami, harus dibagi dengan tepat, Bapak Ibu Saudara, ya, supaya pikiran kita jernih memahami kebenaran firman Tuhan itu dan tidak campur aduk dengan, ya, persepsi dari manusia yang yang nampaknya benar tetapi sebenarnya bertentangan dengan firman Tuhan, ya. Nah, karena itu kemurnian dari kebenaran firman Tuhan itu harus kita bisa tarik begitu, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Harus bisa kita ambil persisnya, tepatnya yang disampaikan itu apa. Kan begitu, ya Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, coba kita lihat, saya akan membaca sekali lagi. Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkan baik-baik, ya. Nah, atau bisa melihat Alkitabnya masing-masing lebih baik, lebih tepatnya demikian, ya. Jadi kita bisa melihat sendiri, ya Bapak Ibu Saudara. Galatia pasal 4 ayatnya yang ke-8, 9 dan 10. Ya, coba kita lihat Bapak Ibu Saudaraku. Saya akan membaca untuk kita. Kita simak dengan baik, ya. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah dan pada hakikatnya bukan Allah. Ya, sebelumnya kita sudah membahas bahwa jemaat Galatia ini, orang-orang Galatia ini sebelum bertemu dengan Rasul Paulus, mereka itu benar-benar, ya, hidup dalam penyembahan berhala, ya. Itu yang disebut dengan Allah-Allah lain. Ya, Allah-Allah lain, A-nya huruf kecil, ya, itu bukan Allah Tritunggal, bukan Allah Bapa, Allah Anak, Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus, yang bukan itu, ya. Tetapi itu sebenarnya yang dimaksud Paulus, Allah-Allah lain itu adalah roh-roh yang di udara, penguasa di udara, yaitu setan-setan yang mengendalikan pikiran manusia, ya, yang menyesatkan pikiran manusia seolah-olah ada Allah yang lain selain daripada Allah Tritunggal. Paulus katakan tidak ada. Kemarin kita sudah bahas, ya.
Ya, di 1 Korintus 8 sudah dikatakan oleh Paulus bahwa tidak ada Allah yang lain selain daripada Allah yang Esa. Ya, jadi Allah itu, Allahnya orang Kristen itu bukan tiga, tapi satu. Amin. Ya, satu di dalam tiga pribadi yang kita kenal sebagai Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Ya, tidak ada sesembahan yang lain daripada Allah Tritunggal. Kalau ada sesembahan yang lain di luar daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, itu sudah sama dengan ya penyembahan berhala. Bukan saya yang mengatakan itu, ya Bapak Ibu Saudara. Tapi Alkitab yang mengatakan seperti itu, saudara-saudaraku ya. Rasul Paulus mengatakan itu, tidak ada Allah yang lain selain daripada Allah yang Esa, yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya, jadi bayangkan Bapak Ibu Saudaraku, kalau ada di luar daripada sesembahan itu, ya, bagaimana orang bisa kita katakan mengenal Allah? Paulus mengatakan itu adalah sesembahan Allah lain. Yang Allah lain ini adalah itu berhala, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, bukan kita yang mengatakan itu, tapi Alkitab yang mengatakan seperti itu. Ya, sehingga kita hanya tunduk saja, kita patuh saja membawa diri kita untuk menghormati apa yang Tuhan katakan di dalam Alkitab, saudara-saudaraku ya. Jadi dengan demikian kita tidak boleh berkompromi ya dengan pernyataan yang lain daripada itu, di luar daripada apa yang dikatakan Paulus bahwa hanya ada satu Allah saja, bukan tiga Allah, satu Allah di dalam tiga pribadi yang kita kenal sebagai Allah Tritunggal, ya, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi kepada tiga pribadi ini, Allah yang Esa, kepada ketiga pribadi Allah itulah sasaran daripada penyembahan kita, pengenalan kita yang benar kepada Allah pencipta langit dan bumi. Dan itu semua tertera di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudaraku ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu di ayatnya yang ke-9 ya Paulus katakan sebagai bentuk daripada teguran. Ya, teguran keras Bapak Ibu Saudaraku kepada jemaat Galatia ini. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, Allah yang benar, atau lebih baik, lebih tepatnya adalah sesudah kamu dikenal oleh Allah. Jadi ini jauh lebih lagi tingkatannya Bapak Ibu Saudara. Ya, kita mengenal Presiden Republik Indonesia, tapi apakah dia mengenal kita secara pribadi? Kan Bapak Ibu Saudaraku ya, itu masih beda. Ya, kita tahu presiden, ya, kita tahu menteri, ya, kita tahu pejabat-pejabat negara kita. Tapi apakah presiden mengenal kita, mengenal diri kita? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi di sini dikatakan bahwa Allah mengenal kita. Amin. Saudaraku, mengenal kita, kita adalah anak-anak tebusannya oleh karena darah anaknya Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib, dan melalui ya pengorbanan itulah manusia yang percaya sekarang ini dikenal oleh Allah. Ya, jadi ada suatu jalur pengenalan, Bapak Ibu Saudara, bukan suka-suka manusia dia menentukan bagaimana caranya mengenal Tuhan yang benar. Tidak bisa Bapak Ibu Saudaraku ya. Tuhan sendiri yang menentukan bagaimana dirinya dikenal oleh manusia dan bagaimana dia memperkenalkan ya, membukakan siapa dirinya kepada manusia ya dengan caranya, dengan cara Tuhan sendiri. Amin. Ya, jadi bukan, sekali lagi tidak bisa dengan imajinasi manusia karena kepintaran ya, karena kreativitas ya, karena kearifan lokal ya manusia
ya karena budaya, karena tradisi manusia tidak bisa Bapak Ibu Saudaraku itu sebagai jalur pengenalan akan Tuhan yang benar saat ini. Ya, untuk sekedar untuk mempercayai bahwa Tuhan itu ada, atau Tuhan yang Maha Kuasa pencipta langit dan bumi, ya, dengan sebutan-sebutan dari tiap-tiap suku bangsa di dunia ini, ya Bapak Ibu Saudaraku, bisa saja mereka dengan hati nuraninya, ya, mengakui bahwa ada kekuatan yang di luar daripada kekuatan manusia itu sendiri. Bisa saja mereka menyadari itu, ya. Tapi masalahnya adalah tidak bisa mereka datang kepada pencipta langit dan bumi atau yang berkuasa itu, ya, dengan cara mereka sendiri. Tidak bisa Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi bukan manusia yang mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang datang mencari manusia. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi itu adalah inisiatif Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi betapapun manusia itu mempunyai suatu inisiatif, ya, untuk mencari Tuhan, tapi kalau bukan dengan cara Tuhan yang benar Bapak Ibu Saudaraku, tetap saja manusia itu akan jatuh kepada sebuah penyembahan objek yang disebut Paulus roh-roh di udara, ya, atau Allah-Allah yang disebut dengan berhala-berhala, ya saudaraku. Jadi ini menjadi sesuatu yang sangat serius, ya saudaraku, sehingga Paulus katakan tadi di ayat 8, sesudah kamu dikenal oleh Allah, bagaimanakah, ya, dikatakan tadi, lalu bagaimanakah kamu sekarang berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, ya, dan mau memulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Jadi kita catat baik-baik di sini, Bapak Ibu Saudaraku, memperhambakan diri. Nah, ini yang sangat mengerikan, ya Bapak Ibu Saudara, karena kita tahu bahwa justru Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menjadikan dirinya sebagai hamba yang taat dan yang setia sampai mati di atas kayu salib, ya, supaya kita ditebus dari perhambaan dosa, dari perhambaan roh-roh yang Paulus katakan di sini, roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Nah, ini kita catat baik-baik Bapak Ibu Saudaraku, ya. Roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Tidak ada sesuatu apapun yang dapat, ya, mendatangkan kebaikan di dalam diri manusia kalau, ya, manusia itu hanya memperhambakan diri kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Jadi kalau dalam terjemahan Alkitab yang berbahasa Inggris dikatakan di dalam King James Version, beggarly, ya, beggarly itu adalah peminta-minta, ya, roh pengemis, dikatakan Bapak Ibu Saudaraku, roh peminta-minta atau roh pengemis, ya. Kenapa roh pengemis? Kenapa roh peminta-minta? Ya, karena dia tidak termasuk di dalam, ya, kelompok yang ditebus oleh darah Kristus, sehingga tidak ada, ya, kesempurnaan di dalam dirinya. Jadi terus merasa kurang, ya, dan merasa kurang dengan cara meminta supaya manusia menyembahnya, ya Bapak Ibu Saudara, supaya manusia melayaninya, yaitu melayani roh-roh dunia yang lemah dan miskin, ya, namanya juga yang lemah Bapak Ibu Saudaraku, dan miskin itu berarti, ya, selalu serba kekurangan dan tidak ada kemampuan untuk menolong orang lain, tetapi hanya mengharapkan
ya, sesuatu yang bisa membuat dirinya menjadi berbangga atas apa yang dilakukannya, ya. Tapi dia tidak bergantung kepada kasih Kristus, tidak bergantung kepada Yesus Kristus yang telah menyatakan dirinya. Dia adalah Allah yang turun ke dunia dan telah menyatakan ketaatannya, ketaatan Kristus yang sempurna. Dia melakukan seluruh perintah-perintah Allah, ya, melakukan seluruh perintah-perintah dan menjauhi seluruh larangan Allah sebagai manusia. Ya, 2000 tahun yang lalu Yesus menyatakan dengan sempurna seperti apa, ya, manusia seharusnya di hadapan Tuhan. Yesus yang melakukan itu semuanya, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi sehingga tidak ada lagi sesuatu yang bisa kita lepaskan. Ya, sesuatu yang bisa kita lepaskan, tidak bisa lagi kita memberikan peluang, ya, selain daripada kepada Yesus Kristus. Tidak ada ketaatan yang bisa kita persembahkan kepada objek-objek yang lain, Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, sekali lagi mari kita cermati dengan baik, saudara-saudaraku. Mari kita cermati, ya, dengan seksama apa yang dikatakan Paulus di sini kepada jemaat Galatia ini. Jangan kamu berbalik lagi kepada apa yang sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus, ya, maka itu sudah menjadi sesuatu yang disebut sebagai masa lalu. Ya, tidak boleh berbalik lagi kepada, ya, keadaan di masa yang lalu di mana, ya, Tuhan Yesus sudah menyelesaikannya. Sekarang kita hidup dalam keadaan yang baru. Amin, dalam hidup yang baru. Jadi, Bapak Ibu Saudaraku, konsep daripada hidup yang baru ini sungguh-sungguh berbeda, sangat berbeda, ya. Kehidupan yang baru di dalam Kristus yang kita peroleh saat ini adalah benar-benar, itu adalah kehidupan yang benar-benar sangat baru dan tidak ada satu bagian campur tangan daripada kuasa apapun, pengaruh apapun dari dunia ini untuk bisa berjalannya, ya, kehidupan yang baru ini adalah murni dari kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati, yang sudah menebus hidup kita dari kesia-siaan, yang disebut dengan hidup yang lama. Ya, jadi di dalam 2 Korintus pasal 5 itu Paulus katakan di ayat 16 dan 17-nya bahwa sesungguhnya yang lama yaitu ketidakpengertian, ya. Yang lama itu adalah manusia yang berdosa yang kita warisi, yang kita bawa di dalam diri kita karena kita terhubung dengan nenek moyang kita Adam yang berdosa, ya, yaitu kehidupan yang disebut kehidupan daging yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, yang berlawanan dengan kemauan Allah, ya, yang berlawanan dengan keinginan roh, yang Bapak Ibu Saudara di pasal 5 nanti Galatia kita akan lebih banyak berbicara tentang kehidupan di dalam roh, bagaimana hidup dipimpin oleh Roh Kudus, ya, dan itu sangat menarik Bapak Ibu Saudaraku, ya. Ya, kita berdoa supaya kita sehat semuanya dan kita selalu diberikan semangat untuk bersama-sama mendengarkan dan belajar kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, karena itu jadi Paulus mau supaya tujuannya adalah agar orang-orang percaya itu jangan rugi, Bapak Ibu Saudaraku. Di dunia ini, ya, ini adalah tempatnya orang mengalami banyak kerugian, ya. Ini adalah tempatnya di dunia ini orang mengalami banyak kekecewaan, ya, tempatnya di mana orang, ya, mengalami kehilangan,
ya di dunia ini Bapak Ibu Saudaraku, dan lain sebagainya, ya penderitaan, sengsara, ya dan segala sesuatu yang bisa membuat manusia itu menjadi lemah. Di dunia ini tempatnya, dan itu adalah pekerjaan daripada yang Paulus katakan di sini, roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Ya, jadi roh-roh dunia yang lemah dan miskin ini terus membuat manusia itu supaya tidak berdaya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi membuat manusia itu supaya terus menjauh dari Tuhan, dan supaya membuat selera dari manusia itu jatuh kepada hal-hal yang tidak bernilai di hadapan Tuhan, tapi yang membanggakan diri sendiri, ya, yang membuat manusia menjadi sombong dan membuat supaya manusia itu berbangga diri dengan apa yang dicapainya, apa yang diraihnya, dan meminta pujian dari sesamanya, pujian dari manusia. Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah roh-roh dunia yang lemah dan miskin, yang tidak akan bisa ditebak atau tidak bisa dihindari oleh manusia. Tanpa pengenalan akan kebenaran di dalam Kristus Yesus tidak bisa, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, karena itulah maka kejahatan itu di dalam dunia ini tidak akan pernah bisa berhenti, ya Bapak Ibu Saudaraku, ya. Kita lihat misalnya seperti di negara kita ini Bapak Ibu Saudara, ya, di pemerintahan negara kita, ya, setiap saat, setiap berganti pemerintahan, ya terus saja berjanji memberantas korupsi, ya, memberantas kejahatan dan sebagainya. Bapak Ibu Saudaraku, itu omong kosong, ya kan? Ya, itu omong kosong. Itu yang Paulus katakan, mereka menggantikan kebenaran dengan dusta, ya. Karena Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak mungkin manusia bisa berhenti dari keinginan untuk berbohong dan berdusta, kecuali dia mengenal kebenaran yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Maka Roh Kudus akan memampukan dia untuk bisa melakukan apa yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi yang paling berpeluang adalah sebenarnya orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Merekalah yang paling berpeluang untuk menyaksikan terang kebenaran di dalam Kristus di tengah-tengah dunia ini. Tapi kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang korupsi di negara ini tidak memandang apa agamanya, ya, agama apapun dia, mengaku pengikut Kristus pun dia, tetap aja dia menjadi koruptor Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, jadi nggak bisa dipercaya, ya, saudara-saudaraku. Keyakinan akan sesuatu yang dibuat oleh manusia, sistem yang dibuat oleh manusia dengan mengandalkan pikiran, pengetahuan, dan kemampuan atau apapun, ya, upaya kerja keras yang dilakukan oleh manusia untuk menghindari pengaruh daripada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, itu tidak akan pernah berhasil. Dan justru itu yang ditekankan oleh Rasul Paulus di dalam kitab, kenapa dia menulis kitab Galatia ini kepada jemaat Galatia, karena jemaat Galatia ini salah kaprah Bapak Ibu Saudaraku, ya. Di mana salah kaprahnya mereka? Sesudah mereka menerima kasih karunia Tuhan, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka sudah menerima kepastian keselamatan di dalam Kristus Yesus satu kali untuk selama-lamanya, ya, mereka ingin mencari jalur lain, ya, di dalam pelayanan, penyembahan, dan juga perkenanan hidup sehari-hari kepada Tuhan Yesus. Mereka mencari cara yang lain supaya hidup mereka berkenan kepada Allah. Mereka mencari jalan lain. Jalan lain itu apa Bapak Ibu Saudaraku? Coba kita lihat tadi di ayatnya yang ke-10, ya. Kita sedikit lihat dulu di ayat 10 ini. Ya, di situ pintu dibuka, ya, untuk pengertian kita. Persisnya apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus
yang tidak diinginkan terjadi, yang dilarang, yang tidak diharapkan oleh Paulus terjadi di dalam kehidupan jemaat kudusnya Tuhan di Galatia, dan juga supaya tidak terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini tentunya Bapak Ibu Saudara. Jadi kita lihat dulu apa yang dimaksud pengaruh daripada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, atau yang disebut dalam terjemahan Alkitab berbahasa Inggris sebagai pengemis gitu ya. Roh pengemis Bapak Ibu Saudara, yang selalu merasa terus kekurangan ya, dan terus menuntut dan tidak pernah bersyukur Bapak Ibu Saudara. Di ayatnya yang ke-10 itu dikatakan, kamu dengan teliti memelihara hari-hari ya, hari-hari apa ini di Alkitab saya, hari-hari tertentu, ya. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini sangat menarik ya untuk kita cermati, karena inilah yang yang nyata-nyata kita lihat kecenderungan daripada manusia untuk menetapkan hari-hari tertentu lebih daripada hari-hari yang lain Bapak Ibu Saudaraku ya, yang dikasihi Tuhan Yesus. Itu tidak berarti bahwa kita tidak bersyukur, tidak boleh menggunakan momentum-momentum tertentu ya untuk mengekspresikan sukacita kita kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku ya. Ya, jadi ada hari-hari tertentu, misalnya Bapak Ibu Saudara, kita mengingat hari ulang tahun kita, hari jadi kita ya Bapak Ibu Saudara. Kita ingin bersyukur kepada Tuhan secara khusus ya. Jadi itu kan tidak berkali-kali kita lakukan setiap tahun, hanya satu kali saja kita merayakan hari ulang tahun kita kan Bapak Ibu Saudara ya. Dan kita mempersiapkan diri, berintensi untuk melakukan sesuatu yang khusus di hari tertentu, mengucap syukur kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, tentu saja itu adalah sesuatu niat yang sangat baik. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita lihat di sini apa yang dikatakan Paulus di sini. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, dan tahun-tahun tertentu. Tahu Bapak Ibu Saudara siapa yang melakukan itu? Karena dulu memang Tuhan memerintahkan mereka melakukan itu Bapak Ibu Saudara. Ya orang-orang Yahudi kan Bapak Ibu Saudara. Ya, menurut hukum Taurat. Ya, ada hari-hari tertentu, ada hari Sabat. Ya, di mana mereka tidak boleh bekerja. Ya, pada hari Sabat tidak boleh bahkan memasak makanan di hari Sabat. Jadi ada hari tertentu, satu hari yang khusus, yang diperuntukkan di mana semua orang Israel tidak boleh beraktivitas di hari tertentu, yaitu hari Sabat ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi sebenarnya Paulus di sini berhadapan dengan orang-orang Yahudi ya, yang ingin memaksakan supaya orang-orang percaya dari bangsa-bangsa lain seperti jemaat Galatia ini, supaya mereka kembali kepada sistem hukum Taurat Yahudi, di mana Paulus di pasal 2 itu kita sudah lihat bahwa dia menegur keras, bahkan Petrus ditegur keras oleh Paulus, bahwa saat ini ya Tuhan Yesus mengikatkan kita, hidup kita dengan sistem kasih karunia Allah ya, bukan dengan sistem hukum Taurat. Karena sistem hukum Taurat itu adalah sistem kehidupan yang belum selesai Bapak Ibu Saudaraku ya. Dan
karena belum selesai ya pasti terus meminta kan, Bapak Ibu Saudara. Masih terus kekurangan terus, ya, dan tidak pernah merasa puas diri. Dan itu yang Paulus katakan itu sekarang adalah bentuk-bentuk daripada ya kedagingan manusia yang tidak pernah merasa bersyukur kepada Tuhan, ya, dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, tapi hanya lip service saja, ya, hanya di bagian kulit, bagian luarnya saja, tapi tidak dari dalam hati yang diterangi oleh Roh Kudus yang sudah menyatakan tentang kasih Kristus yang sempurna dan yang murni kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi ini penting sekali kita cermati, ya, supaya kita paham maksud daripada firman Tuhan, maksud daripada Rasul Paulus, kenapa dia begitu sangat mengoreksi, ya, mengoreksi sikap daripada jemaat Galatia ini, Bapak Ibu Saudara. Kenapa mereka tidak konsisten untuk menjalani kehidupan yang terikat dengan kehidupan yang baru, sistem yang baru saat ini di dalam Kristus Yesus itu bekerja seperti apa, Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan manusia, ya. Sehingga Paulus memberikan suatu clue, petunjuk di sini, ya, contoh yang tidak penting, tidak perlu harus orang-orang Galatia ini harus kembali lagi kepada cara kehidupan yang lama itu. Karena itu sudah menjadi bagian dari masa lalu. Kenapa menjadi bagian dari masa lalu? Karena sekarang ini ya Tuhan Yesus sudah dipermuliakan di surga. Amin. Dan sekarang kita mengenal Dia adalah sebagai Tuhan yang adalah Roh yang menghidupkan. Yesus saat ini tidak hidup secara daging, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu sudah selesai. Ya, kehidupan ya manusia secara daging, di mana Yesus menyatakan firman Allah sebagai firman yang menjadi daging, itu sudah selesai, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Ya, karena itu adalah tujuan Allah di dalam Yesus Kristus untuk menggenapi hukum Taurat di dalam kehidupan Yesus, dan puncaknya adalah, finishnya adalah ketika Yesus berkata di atas kayu salib itu sudah selesai. Ya, amin, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi apa yang sudah selesai, yang dilakukan oleh Yesus Kristus, ya kita menerima saja saat ini. Dan dikatakan Rasul Paulus, ya, di dalam Roma pasal 3 ayat 24, sebab dikatakan oleh kasih karunia kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma oleh karena penebusan di dalam darah Kristus Yesus. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah merupakan ya puncak daripada kasih Allah yang dinyatakan kepada kita saat ini. Ya, setiap orang yang percaya telah disempurnakan di dalam Kristus Yesus. Bukan disempurnakan di dalam usaha dan upaya perbuatan kita dan perjuangan kita, kerja keras kita, Bapak Ibu Saudara. Tidak mungkin itu bisa selesai, bisa sempurna, tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara, ya. Satu-satunya cara supaya kita merasa dipuaskan di dalam kehidupan kita dalam hubungan dengan Allah adalah menerima apa yang telah dilakukan oleh Allah bagi kita. Ya, bukan menyodorkan kepada Tuhan apa yang kita perbuat supaya kita berkenan kepadanya, karena itu tidak akan pernah selesai, Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi Yesus mengatakan sudah selesai. Hati Allah Bapa, ya, dipuaskan. Satu-satunya hukum yang dituntut oleh Allah melalui ya perintah-perintahnya, melalui hukum Taurat yang diberikan oleh Allah kepada manusia, ya, satu-satunya yang memuaskan hati Allah Bapa adalah dengan apa yang dilakukan oleh anaknya yang tunggal di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudara, ya. Bukan dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Apa yang dilakukan oleh manusia itu bercacat semua. Tidak ada itu yang sempurna. Jadi tidak bisa itu menggantikan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi bukan
Bukan itu andalan kita, bukan hati kita bukan terpaut ya, dan hati kita pikiran kita bukan terbawa oleh perasaan ya, bahwa apa yang kita lakukan itulah yang berkenan kepada Tuhan. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus dan kita percaya di dalamnya bahwa hidup kita telah ditebus dan disempurnakan, maka kita ya membawa diri kita, menyesuaikan hidup kita, sikap kita dan perkataan kita, semangat kita, ya spirit perjuangan kita di dalam kehidupan ini adalah berdasarkan sebuah keyakinan bahwa di dalam Kristus kita telah disempurnakan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi itu yang membuat ya ucapan syukur di dalam hati dan pikiran kita itu menjadi tegak lurus kepada kehendak Allah, kepada Bapa di surga. Karena itu semua dijembatani oleh Yesus Kristus sebagai pengantara bagi kita, ya, yang membukakan jalan bagi kita untuk bisa membangun hubungan pergaulan yang erat dengan Bapa kita di surga, dan kita adalah sebagai anak-anak yang dikasihinya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, masih sangat banyak sekali yang mau kita sampaikan, yang banyak sekali yang mau dijelaskan oleh firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudaraku, dan tentunya pada pagi hari ini cukup sekian dulu, dan kita akan berjumpa lagi besok pagi ya, Bapak Ibu Saudaraku ya. Ya, jadi selamat beraktivitas dengan semangat iman yang telah dipenuhi dengan rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah melakukannya bagi kita, dan Yesus Kristus terus memantapkan semua sikap kita supaya apa yang kita lakukan itu adalah merupakan potensi yang positif untuk memuliakan Tuhan di dalam setiap perkataan, perbuatan, pekerjaan, dan apapun yang kita lakukan. Lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima upah yang besar. Kristus adalah Tuhan dan kita hamba-hambanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur ya Tuhan. Begitu halus, ya begitu lembut ya Tuhan. Firman-Mu membukakan pintu-pintu setiap bagian-bagian dari pikiran kami yang terhalang oleh karena masa lalu, oleh karena hal-hal yang masih harus mengalami pertumbuhan di dalam pengenalan akan Yesus Kristus, kasih karunia-Mu yang sempurna. Kami bersyukur Bapa di surga karena kami diberikan kesempatan untuk berjalan di dalam kehidupan yang benar, di mana Yesus Kristus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup, dan tidak ada yang sampai kepada Bapa di surga kecuali melalui Yesus Kristus." Dan dengan demikian penyembahan kami, pujian kami, segala perkataan kami, segala perbuatan kami, apapun yang kami lakukan, semata-mata tertuju karena hati yang bersyukur kepada Tuhan Yesus, dan kami percaya Engkau sangat menghargai, memberkati, mencukupi, ya menyempurnakan segala sesuatu apa yang kami lakukan. Kami lakukan seperti untuk Tuhan. Motivasi kami, semangat kami adalah semangat karena kami rindu Tuhan Yesus dipermuliakan untuk selama-lamanya. Diberkatilah semua saudara-saudara kami. Pagi hari ini kami bersiap melaksanakan segala tugas yang Tuhan percayakan dengan penuh keyakinan bahwa penyertaan Allah di dalam Roh Kudus sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, terima kasih. Puji Tuhan. Ya, selamat pagi. Ya, salam buat kita semuanya. Ya, Tuhan memberkati. Kita jumpa lagi besok pagi. Amin.